Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmayanti, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari, angkatan 2018. Di sini saya akan membahas tentang COVID-19 dan RDT atau Rapid Test Coronavirus. Pertama, definisi COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS coronavirus 2. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 yaitu gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Selanjutnya, rapid test COVID-19. Rapid test corona adalah salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona atau COVID-19 dalam tubuh. Pemeriksaan ini dilakukan secara screening awal infeksi virus corona pada orang yang berisiko tinggi. Rapid test corona di Indonesia sendiri menggunakan sampel darah untuk mendeteksi kadar antibodi hemoglobin terhadap virus dalam tubuh. Antibodi merupakan protein yang dibentuk oleh sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan bakteri, virus, dan benda asing lainnya. Pada rapid test corona terdapat dua jenis hemoglobin, yaitu hemoglobin G dan hemoglobin M. Laksanakan rapid test corona. Selanjutnya, kriteria orang yang akan rapid test, yaitu orang dalam pengawasan, yaitu yang memiliki demam lebih dari 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk, dan sesak napas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal, baik di Indonesia maupun luar negeri. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Kemudian orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Masyarakat yang bekerja di masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama, petugas bandara, dan pedagang pasar. Sementara untuk penggunaan APD atau alat pelindung diri, Kementerian Kesehatan telah menjelaskan penggunaan APD coverall disesuaikan dengan risiko penularan seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. APD coverall memiliki spesifikasi menutup dari kepala hingga kaki, sehingga penggunaannya sangat penting disesuaikan dengan tingkat risiko penularan. Jika tenaga kesehatan bekerja di area dengan infeksi yang sangat tinggi, maka diharuskan menggunakan coverall yang mampu menahan cairan, darah, droplet, dan aerosol. Material yang biasa digunakan untuk coverall untuk melindungi tenaga kesehatan di risiko sangat tinggi. Material tersebut biasanya dibuat dari non-woven atau serat sintetis dengan pori-pori yang sangat kecil, yakni 0,2-0,54 mikron. Tentunya hal ini harus dibuktikan dengan hasil pengujian dari material yang digunakan di laboratorium yang terakreditasi. Alat dan bahan pemeriksaan rapid test COVID-19. Pertama, alatnya terdiri dari strip test COVID-19, loop, pipet kapiler, hand spoon, lancet, pen lancet, dan alat penunjuk waktu. Selanjutnya, bahannya itu terdiri dari darah 3-4 tetes, kemudian kapas alkohol. Selanjutnya, tata pelaksanaan pemeriksaan. Pertama, menggunakan sarung tangan. Kedua, memeriksa silika gel, tulis identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, tanggal, dan waktu pemeriksaan. Ketiga, jari manis suspek dibersihkan dengan kapas alkohol 70%.
Keempat, kemudian jari diseka kembali dengan tisu untuk membersihkan kemungkinannya adanya sisa alkohol di jari. Kelima, menusuk jari manis atau jari tengah dengan lensa steril. Keenam, menghilangkan darah yang pertama keluar dengan tisu. Ketujuh, mengambil darah menggunakan pipet kapiler kemudian diteteskan pada alat rapid test. Hasilnya akan keluar dalam waktu beberapa menit. Selanjutnya, analisis pemeriksaan. Pemeriksaan rapid test dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid test. Selanjutnya, hasil positif pada rapid test menandakan bahwa orang yang diperiksa pernah terinfeksi virus corona. Meski begitu, orang yang sudah terinfeksi virus corona dan memiliki virus ini di dalam tubuhnya bisa saja mendapatkan hasil rapid test yang negatif, karena tubuhnya belum membentuk antibodi terhadap virus corona. Oleh karena itu, jika hasilnya negatif, pemeriksaan rapid test perlu diulang sekali lagi, 7-10 hari setelahnya. Anda juga dapat disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, walaupun tidak mengalami gejala sama sekali dan merasa sehat. Apabila hasil rapid test positif, jangan panik dulu. Antibodi yang terdeteksi pada rapid test bisa saja merupakan antibodi terhadap virus lain atau coronavirus jenis lain, bukan yang menyebabkan COVID-19 atau SARS coronavirus 2. Jadi perlu dilakukan pengambilan swab atau tes PCR guna memastikan apakah benar terdapat infeksi SARS coronavirus 2. Sebelum melakukan tes PCR atau selama menunggu hasilnya harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama paling tidak 14 hari. Selama isolasi, hindari bepergian dan kontak dengan orang lain yang tinggal serumah. Sambil menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, dan gunakan masker saat harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai coronavirus disease atau COVID-19 dan rapid test COVID-19. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.